Welcome to UIN Araniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji PPG 2 PAI tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila. Saya bekerja di SDN 1103 Marenu, Kecamatan Ekna Barabarumun, Kabupaten Paranglawas, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Dengan nomor peserta 122170000358 dan dengan NIM PPG 2402200052 pada hari ini Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada kelas 5 dengan materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pelajaran hari ini. Berarti dengan rasa syukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Dipimpin oleh ketua kelas supaya kita berdoa bersama-sama. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Abdul Wali. Kita baca sama-sama selawat. Pembelajaran Ibu cek dulu ya kehadirannya. Apakah ada semua? Kenapa? Sakit dulu. Kita doakan kepada Allah semoga
Iya, baguskan tempat duduknya, rapikan bajumu biar lebih enak, biar lebih bagus nampak, biar lebih enak mendengarkan penjelasan guru. Ada baiknya dirapikan, sampahnya juga bersih, alhamdulillah. Ya kan? Untuk tandanya kita sebagai warga negara Indonesia, rasa nasionalisme kita kepada Indonesia, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada anak-anak ibu sekalian, ibu harapkan untuk berdiri. Alhamdulillah, setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, semoga anak-anak ibu harapkan semakin mencintai tanah air sebagaimana dalam lagu kita ini satu nusa dan satu bangsa. Semoga rasa nasionalisme terhadap Indonesia anak-anak ibu semakin meningkat, semakin bagus, semakin rajin belajar untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di masa depan. Sebelumnya di sini ibu menerangkan tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah ibu harapkan anak-anak ibu nanti setelah ibu terangkan materi pembelajaran, ibu harapkan nanti mampu memahami Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Setelah nanti ibu terangkan, inilah tujuannya, ibu harapkan anak-anak ibu mampu memahaminya. Dan yang kedua, peserta didik ibu harapkan nanti mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna yang 5, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan selanjutnya adalah peserta didik dapat meneladani Asmaul Husna yang 5. Meneladani, mengamalkannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan dari pembelajaran kita, materi kita hari ini. Semoga anak-anak ibu nanti setelah selesai mendengarkan ibu materi pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan ibu mampu menguasai tujuannya tercapai. Bisa dipahami kan? Bisa. Terus siapa di sini sebelum kita ke materi? Siapa di sini yang tahu apa itu Asmaul Husna? Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Saya, Bu. Iya, apa saya? Nama-nama yang baik. Iya, nama-nama yang baik. Yang lain? Siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Bu. Ayah Abdul. Nama-nama Allah yang baik. Iya, nama-nama Allah yang baik. Dibaguskan oleh si Abdul. Jadi kata si Dinda nama-nama yang baik. Tidak ada kalimat Allahnya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Sebelum ke materi, ada yang tahu apa itu arti Al-Qawiyyu? Apa itu arti dari Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Iya, Allah Maha Kuat. Iya, alhamdulillah. Anak-anak itu sebelum ke materi sudah ada yang paham. Sebagian apa itu Asmaul Husna dan apa itu Al-Qawiyyu. Jadi di sini pembelajaran kita adalah tentang Asmaul Husna. Lihat ke depan. Pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling baik dan indah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Yakin? Yakin. Kalau kita sudah
pasti kita akan dekat dengan Allah. Karena kenapa? Kau memiliki kawan. Ibu buat contohnya, kau memiliki kawan dekat. Contohnya si Hafijah berkawan dekat dengan si Najla. Si Hafijah kenal namanya itu Najla. Kenal. Tahu dia si Najla ke mana? Tahu. Akhirnya mereka dekat. Ini pun kalau kau tahu nama Allah itu apa namanya, sifat-sifatnya kayak mana, dengan sendirinya kau akan dekat dengan Allah. Bisa kau pahami? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Tapi Bu, nama-nama Allah itu ada berapa? Siapa yang tahu nama-nama Allah ada berapa? Berapa saya? 9. Iya, tepuk tangan. Nama-nama Allah itu ada 99. Tapi yang kita bahas di sini enggak 99. Cuma 5. Yang pertama Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mubin, Al-Ba'is. Jadi kita bahas satu-satu. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu adalah Allah Maha Kuat. Gambar apa itu? Sedang mengangkat barang. Kuat dia kan? Kuat. Tapi ada lagi yang lebih kuat dari dia? Siapa itu? Allah itu Maha Kuat. Itulah arti dari Al-Qawiyyu. Bagaimana cara meneladaninya, Bu? Bagaimana kita cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa kita percaya Allah itu Al-Qawiyyu. Yang pertama, lihat, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Jangan pergunakan kekuatan otakmu ini untuk kejahatan, tapi dipergunakan untuk kebaikan. Seperti misalnya ada orang terjatuh, kau tolong dengan kekuatan fisikmu. Kalau kau pergunakan kekuatan itu dengan cara yang tidak baik, itu tidak Allah sukai. Pergunakanlah kekuatanmu dengan yang baik. Kuat fisikmu, bantu orang tuamu di rumah. Kuat kekuatan fisikmu, tindas orang lain yang lemah. Karena ada di situ nenek-nenek, dia naik kereta, kau naik kereta lewat misalnya entah jalan kaki, ada nenek-nenek yang sudah tua di situ. Kau biarkan dia, kau ejek lagi, boleh? Tidak. Karena Allah sudah memberikan kau kekuatan fisik. Misalnya nenek-nenek itu mau menyeberang jalan, ulurkan tanganmu, ajak dia berjalan denganmu. Berarti kau telah meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu. Yang terakhir, tidak menyombongkan diri terhadap orang lain. Karena dia kuat, dia merasa kuat ini karena badannya kekal. Aku ini kan kuat, tidak ada lagi yang kuat selain aku. Itu tidak boleh. Jangan sombongkan kekuatanmu. Ingat, kekuatan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teladani sifat Al-Qawiyyu. Yang kedua, apa yang kita bahas yang kedua, Bu? Al-Qawiyyu. Apa artinya? Berdiri sendiri. Kabar apa itu? Sedang belajar. Al-Qawiyyu, Maha berdiri sendiri. Jadi bagaimana cara meneladani Al-Qayyum, Bu? Yang pertama, tidak menganggukkan hidup kepada orang lain, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, tidak bergantung kau kepada orang lain. Sudah kelas berapa? 5. Sudah bisa mandi sendiri? Sudah. Pakai baju sendiri? Sudah. Makan sendiri? Sudah. Bahkan sudah bisa mencuci baju sendiri. Makanya usahakanlah kalau kau ingin meneladani sifat Allah Al-Qayyum, janganlah bergantung kepada orang lain. Mau pergi ke sekolah, ambil sepatumu dulu, Pak. Jangan hanya, tidak boleh. Ambil sepatumu sendiri, ambil nasimu, makan kau, salam orang tuamu, berangkat ke sekolah sendiri tanpa harus diantar. Jangan karena nggak diantar ke sekolah, tidak. Karena aku meneladani sifat Allah Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Aku harus bisa mandi. Bisa kan? Yang kedua, memiliki keterampilan hidup untuk mandiri.
Jangan engkau lagi bergantung pada orang lain, mandirilah. Membantu orang lain yang kesusahan. Itu juga termasuk meneladani sifat al-qayyum. Nah, selanjutnya apa itu Bu? Al-muhyi. Apa itu al-muhyi? Allah maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan. Dia sedang menggendong anak yang baru lahir. Allah maha menghidupkan. Meneladani al-muhyi bagaimana? Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kebaikan kita itu nanti yang membawa kita ke dalam surga. Bukan harta yang banyak, bukan wajahmu yang cantik, bukan karena pintarmu. Makanya selama hidup di dunia, usahakan berbuat baik. Yang kedua, berusaha dan berdoa untuk meraih sukses. Jangan berdoa saja, ya Allah jadikan aku juara satu. Tapi ya Allah jadikan aku juara. Tapi dengan berusaha menghafal dan belajar di rumah. Harus ada usaha untuk meraih kesuksesan. Tidak bisa berdoa saja, tidak bisa berusaha saja, harus sejalan. Berdoa dan berusaha untuk meraih kesuksesan itu termasuk meneladani sifat Allah al-muhyi. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa disuruh? Kalau kau sudah menjauhi dosa, menjauhi maksiat dan berbuat baik, berarti kau sudah termasuk meneladani sifat Allah al-muhyi. Allah itu maha hidup. Selanjutnya al-mumit. Apa artinya? Kita maha mematikan. Ada orang yang bisa mematikan selain Allah? Tidak. Tengok di situ sudah banyak orang. Kita pikir sudah mati. Ini mati nih, nggak ada lagi harapan. Memangnya kau Tuhan? Banyak orang yang banyak penyakitnya terlalu parah. Kalau kita melihat kita yakin nggak ada lagi akan hidup itu. Tapi dihidupkan Allah. Banyak orang di sini yang tidak ada penyakitnya tapi meninggal secara tiba-tiba. Itulah kuasanya Allah maha al-mumit, maha mematikan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Hanya Allah yang bisa mematikan manusia. Hanya Allah yang bisa mematikan hewan. Tidak ada yang bisa mematikannya. Biarpun sudah dipotong kepala hewan itu, kalau tidak mati kata Allah tidak mati. Begitu juga dengan manusia. Berarti hanya Allah yang bisa mematikan. Cara meneladani bagaimana itu Bu? Kalau kita memahami sifat Allah itu al-mumit, lihat. Cara meneladaninya adalah rajinlah kau beribadah. Kalau rajin kau beribadah kepada Allah, berarti kau takut mati. Kalau kau tidak rajin beribadah, berarti kau belum takut mati. Berarti kau belum meneladani sifat Allah al-mumit. Dan selanjutnya menjalankan segala perintah Allah seperti sholat. Udah kau kerjakan itu? Itu salah satu meneladani sifat Allah al-mumit itu. Karena takut kau akan mati. Sholatlah aku, karena itu adalah kewajiban. Yang selanjutnya menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kau berbuat dosa dan maksiat, nanti Allah matikan aku bagaimana? Berarti aku harus melaksanakan segala yang baik. Ketika suatu saat nanti Allah mematikanku, semoga aku masuk surga. Gitu, tinggalkan perbuatan maksiat. Yang terakhir adalah yang kita bahas al-ba'is. Apa artinya? Allah maha membangkitkan. Bagaimana cara meneladani al-ba'is Bu? Yang pertama, cepat bangkit dari keterpurukan. Tidak boleh selalu merasa minder. Tidak boleh selalu merasa gelisah. Tidak boleh merasa susah. Dia yang paling susah merasa dia. Tidak boleh, kita harus bangkit dari keterpurukan. Salah satu contohnya, misalnya yang biasanya dia juara kelas, tiba-tiba karena nggak rajin dia belajar, terjatuh nilainya, jatuh juaranya, nggak juara lagi dia. Udah nomor sekian dia. Jadi nangis lagi, boleh itu? Enggak. Karena sedihnya nangis dia, disesalinya dirinya, tidak boleh. Bangkitlah dari keterpurukan, belajar kembali, semangat kembali, raih kembali impiannya. Karena itu tandanya kamu meneladani sifat Allah al-ba'is. Bangkit dari keterpurukan. Tidak boleh terlalu lama engkau merenungi nasib. Yang kedua, memiliki semangat dalam berbagai hal. Semangat dalam belajar, semangat
semangat dalam sholat, semangat ketika disuruh orang tua, semangat ketika disuruh guru untuk kebaikan. Itu semuanya termasuk meneladani sifat al-ba'is. Harus memiliki sifat semangat. Yang terakhir, tidak dalam kesedihan dan penyesalan. Tidak boleh larut kita dalam kesedihan. Tidak boleh bersedih terus. Kita harus semangat terus. Tidak boleh bersedih. Kalau kamu nanti bersedih, ingat. Kalau aku bersedih berarti aku tidak meneladani sifat Allah al-ba'is. Berarti aku harus semangat. Nah, ya itulah materi ibu hari ini. Sekarang ibu buat tugas kelompok. Ya, yang menjadi kelompok 1 adalah ini yang dipimpin oleh Saidi. Kelompok 2 adalah yang dipimpin oleh Hafizah. Kelompok 3 yang dipimpin oleh Abdul ataupun Abdul, ya kan? Antara lain itu lah ya. Ibu kasih ini LKPD-nya ataupun lembar kerjanya. Jawablah pertanyaan yang ada di sini. Aktiflah kau dalam diskusi. Jangan main-main. Jangan cuma kita yang aktif. Aktiflah dalam diskusi. Kerjakan tugasnya dengan baik. Bisa nak? Bisa. Nah, ini untuk kelompok 1. Ya. Dikerjakan dengan bagus. Ini untuk kelompok 2. Ya, dikerjakan dengan bagus. Ini untuk kelompok 3. Sekarang waktunya ibu kasih selama 10 menit untuk mengerjakan tugas yang ibu kasih. Kepada anak-anak ibu harapkan aktif dalam tugas dan ibu tunggu selama 10 menit mengerjakan tugas kelompoknya. Cepat. Agak kesini biar aktif dia. Ada yang mau bilang apa? Pertanyaannya di sini, apa bukti Asmaul Husna al-Ba'is dalam kehidupan? Nah, ibu terangkan kan? Apa menurutmu itu? Bisa dikerjakan kan? Dipikirkan. Ya, anak-anak ibu sekalian, alhamdulillah, apakah sudah siap? Diskusinya kelompok 1 sudah siap? Mana tangannya? Iya, sudah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Iya, alhamdulillah. Berarti kita tinggal mempresentasikan hasil diskusi kita. Untuk ibu tuju yang pertama kelompok 2. Enggak dari kelompok 1. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, di depan. Baca, Bos. Iya. Bisa kan? Yang bagus, yang rapi saya. Di sini sebagai. Nah, kau mempresentasikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal, apa bukti Asmaul Husna al-Qayyum dalam kehidupan? Jawaban kami adalah bukti Asmaul Husna dalam kehidupan. 1. Berusaha menjadi mandiri dan bertanggung jawab. 2. Menghargai ciptaan Allah. 3. Bersyukur atas nikmat. Iya, tepuk tangan. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 ibu persilakan untuk mempresentasikan
presentasikan hasil diskusinya. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal, apakah arti dari Asmaul Husna? Jawaban. Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah dan agung, mencerminkan sifat-sifat dan kekuasaannya. Asmaul Husna berjumlah 99. Iya. Tepuk tangan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apa bukti Asmaul Husna al-Bais dalam kehidupan? Bukti Asmaul Husna al-Bais dalam kehidupan adalah: 1. Proses pembentukan janin dalam kandungan ibu adalah bukti al-Bais. Pertumbuhan tanaman dari biji kecil. 3. Keragaman hewan dan kemampuan unik mereka adalah bukti kekuasaan al-Bais. Iya, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kita bersama. Mulai dari pertanyaan kelompok 1, lihat jawabannya bagus. Nah, kelompok 2 pun alhamdulillah jawabannya bagus. Begitu juga dengan kelompok 3. Alhamdulillah bisa dijawab dengan bagus. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita tarik kesimpulan dari materi kita hari ini. Adapun kesimpulan kita dari materi yang Ibu sampaikan ialah dapat kita simpulkan bahwa Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik Allah, di antaranya adalah Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu adalah dengan memahaminya dan mengamalkan Asmaul Husna, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang Allah dan meningkatkan kualitas iman serta ibadah kita kepada Allah. Dengan mempelajari Asmaul Husna yang 5 dari 99 itu, Ibu harapkan keimanan kita semakin bertambah, kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah, apalagi ibadah kita. Dan diharapkan anak-anak Ibu setelah Ibu terangkan semua materinya bisa memahami Asmaul Husna yang 5 dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah Ibu simpulkan dan Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa belajar dengan bagus di rumah, dan Ibu buat tugas. Tugas rumahnya adalah mencari dalil ataupun ayat, boleh hadis tentang Asmaul Husna yang 5. Boleh dipilih, boleh dalil tentang Al-Qawiyyu, dalil tentang Al-Qayyum, dalil tentang Al-Muhyi, dalil tentang Al-Mumit, dan dalil tentang Al-Ba'is. Boleh kau pilih salah satu. Itulah tugasnya di rumah. Nah, dan selanjutnya pelajaran kita untuk pertemuan kita yang akan datang adalah tentang sifat-sifat Allah. Dan Ibu harapkan semoga anak-anak Ibu semua sehat dan diberi Allah umur yang berkah dan umur yang berkah dan kesehatan yang berkah sehingga bisa belajar dengan bagus. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca salah satu surah dalam Al-Quran untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu kita baca dulu surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim.
adalah ala